kemudian standar untuk mendapatkan akses itu juga sudah diturunkan oleh perusahaan. Ya, Bapak Ibu, sampai sini paham ya? Perhitungannya, perbandingannya, perbedaannya antara yang lama dan yang baru ya. Nah, ini segmen limitasi atau batasan-batasannya. Kalau dulu akuisisi PU itu masih bisa, ya kan? Pengolahan PU, bayar iuran dan segala macam itu bisa juga. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi ya, akuisisi PU sudah tidak bisa lagi. Kemudian pembayaran iuran sudah tidak bisa lagi. Cuma selama masa transisi masih diperkenankan untuk pembayaran iuran PU yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Misalnya Bapak Ibu sudah daftarkan PU ada 10 NPB perusahaan. Nah 10 badan usaha ini masih boleh Bapak Ibu terima pembayarannya dalam beberapa bulan transisi. Kemarin info dari perusahaan itu kalau salah saya 3 bulan. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus nanti sudah tidak bisa menerima pembayaran iuran PU lagi. Bapak Ibu, jadi sudah dialihkan ke kantor cabang pindahannya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menggunakan SIPP online. Gunakan SIPP online saja untuk yang badan usaha yang Bapak gunakan. Ini kayaknya efeknya ke Pak Mito, ya kan banyak gereja-gerejanya kemarin kan. Nanti mungkin digunakan pakai SIPP online aja untuk pembayaran iurannya. Bu Mas Rani banyak sekali itu. Pak Bensin banyak juga kan, sama Pak Tumpal banyak juga kan. Pak Tumpal banyak, Pak Bensin juga banyak. Bu Windu ada berapa? 10 nyampe? Enggak. 7 yang kan gitu ya. Bang Yandi juga udah mulai berkurang juga karena kelompok naik kan udah di tinggal 11 saja. Nah, jadi nanti rencananya per Agustus itu sudah silahkan gunakan SIPP online. Ya mudah-mudahan nanti diperpanjang lagi, kita nggak tahu. Kita lihatlah nanti. Jadi agent korporasi atau akuisisi BPU, oke. Sekarang jadi yang utama ya. Kalau pakai briling bisa tuh Pak? Hah? Briling bisa? Briling bisa Pak. Bayar kan? Iya. Bisa. belum ada kayaknya Pak. PU bisa. Terus kodenya dari mana? Kodenya dari SIPP online itu makanya. Oh tetap bukan tidak. Iya. Kalau sampai Juli ini Bapak masih bisa gunakan kode ya. Bisa ya. Tapi nanti setelah Juli nanti pakai kode iuran SIPP online namanya. Maksudnya Pak gini, sekarang saya kan sudah ada ini terus. Saya coba pakai briling bisa, tapi kan kode bayarnya kan harus kita dulu. Iya. Tadi Pak bisa pakai yang Kode bayar itu Pak ada namanya jenisnya namanya itu e-payment atau e-payment. Yang kedua ada namanya virtual account. Kalau e-payment itu dikeluarkan oleh siapa? Satu SIPP online, dua ada sistem namanya IPS bagi perusahaan. Yang ketiga perisai. Itu kode yang Bapak kasih ke perusahaan itu namanya e-payment itu. Bapak berikan ke perusahaan itu. Nah ada satu lagi kode namanya virtual account. Virtual account ini setiap NPP itu punya dan nomornya tetap tidak berubah-ubah. Kalau dia BRI kan BRI kan, berarti kan BRI itu kodenya berapa sih lupa depannya. Kalau Mandiri itu 889 3 kali ditambah dengan NPP-nya tambah dengan 0 3 kali. Itu kodenya bisa dipakai buat nanya. Nah, nanti kalau BRI nanti kita cek berapa. BNI juga ada kode virtual account. Jadi kalau mau bayar pakai briling bisa pakai kode itu Pak, silakan aja.
Pengelolaan BPU. Kalau dulu BPU itu sampai selama Bapak Ibu jadi perisai, selama itulah dia jadi pimpinan perisai itu. Kalau di aturan yang baru ini maksimal 5 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan insentif iuran dari yang bersangkutan selama bayar yang bersangkutan berbayar terus selama 5 tahun. Setelah 5 tahun dia dialihkan ke kantor cabang. Tuh. Harus paling sepah dibuang itu, Pak. Hah? Harus paling sepah dibuang. Hah? Iya, enggak, bukan diulang, tapi dia pengalihan ininya aja, pengalihan pembinaannya aja. Tapi kalau dia tetap mau bayar masih bisa. Nggak bisa. Oh, senternya nggak. Iya. Expired. Ini tadi insentif akuisisinya 50 tenaga kerja 500.000, kalau sekarang minimal 20 tenaga kerja. Semakin separuh turunnya ya. 15.000 untuk 3 program, 10.000 per orang tenaga kerja untuk 2 program. Tuh. Insentif iurannya kalau dulu 7,5%, kalau sekarang dia gradual. Jadi untuk 2 tahun pertama dihitung 15% dari iurannya, tahun ketiga dia 5% sampai tahun kelima, kemudian setelah tahun kelima dia beralih ke tahun pertama. Itu dia. Jadi memang teman-teman perisai difokuskan untuk ke BPU karena ini segmen yang sangat berat, karena masyarakat itu perlu teman-teman macam-macam teman-teman perisai ini lah untuk menyampaikan itu. Kalau hanya mengandalkan Bu Mutia, Bu Irina, Pak Uco, saya untuk sebatang ini ya mungkin sampai lebaran monyet pun nggak sampai teman-teman dulu. Makanya kita butuh sekali bantuan teman-teman perisai ini. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu punya kendala, ada apa dengan binaannya, ada entah masalah administrasi, entah masalah klaim, entah masalah apa, jangan sungkan-sungkan telepon saja. Insyaallah kita bantu. Itu ya. Nah, ini skema wadahnya. Wadah itu kantor perisai ya. Mulai kita merubah bahasanya. Kalau dulu kantor perisai, sekarang namanya wadah. Dulu minimal jumlah wadah itu 3. Satu wadah itu 3 agen. Seperti Bang Aina Travel itu kan ada 3 tuh, Bang Yadi sendiri, Sulong, Fadilah, 3 udah memenuhi syarat ya. Kalau sekarang itu minimal 5. Jadi bagi kantor perisai atau wadah yang sekarang masih hanya punya 3 orang agen, mohon dilengkapi sampai dengan 5 agen. Ya, tuh. Kemudian proporsi insentifnya kalau dulu dibagi 90-10. Misalnya Bu itu terdaftar sama menjadi ya, misalnya kalau dulu nih ya, Bu itu dapat 100.000 insentifnya. 100.000 ini Bu itu nggak dapat 100.000, Bu itu hanya dapat 90.000, 10.000-nya ke Bang Yadi. Itu kalau dulu. Kalau sekarang, kalau Bu itu dapat 100.000, ya Bu itu dapat 100.000, nggak dipotong-potong lagi. Tapi Bang Yadi tetap dapat 10.000. Begitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Tuh. Kalau dulu transfer insentifnya ke kantor perisai dan ke agennya. Kalau sekarang transfernya langsung ke kantornya langsung atau ke wadahnya. Jadi agen sudah tidak menerima insentif lagi, yang gaji ya kantornya yang bagi insentifnya.
Nih, mulai sekarang ya kalau memang mau pindah atau mau ini ya ini kan dengan kantor bisanya pasar pasti saya sekian, nanti jangan berkelahi pula akhir awal bulan tanggal 1 kan, gara-gara itu nggak ditransfer, dipakdul dulu kan, dipakai dulu. Nah itu harus ada, makanya kemarin Bu Mutia tuh gencar-gencar ada PKS antara kantor perisai dan agen perisainya, karena ada perjanjian di sana antara kantor perisai dan agen perisainya. Itu ya seperti Pak Mensen nih, Pak Mensen harus mana Pak Mensen luar ya, Pak Mensen harus tahu nih ini kantor perisai itu udah mulai cek si A dapat berapa, si B dapat berapa bulan ini, si C dapat berapa. Jadi dia harus tuh tanggal 1 masuk, saya duit siapa aja nih kan gitu, harus dilihat. Saya begitu masuk ke Bayadi, Bayadi harus cek itu nanti, jangan tak bayar gaji orang bayar. Tuh, ya. Jangka waktu PKS-nya kalau dulu maksimal 3 tahun, kalau sekarang masih 1 tahun. Memang tadi kemarin kita buatkan 1 tahunan di sisi mana maksimalnya. Takutnya ada yang 1 tahun gak nyampe, udah down dulu lah. Jadi tapi sekarang udah diturunin ya. Ya, kalau dia non aktif itu perisai kalau dulu 3 bulan berturut tidak ada transaksi. Kalau sekarang 3 bulan berturut tidak ada akuisisi dan 3 bulan berturut tidak memenuhi jumlah minimal perisai. Jadi Bang Yadi, kalau nggak 5 juga agennya sampai dengan 3 bulan ke depan, maka nanti kantor perisainya non aktif. Gitu. Kalau Pak Tulpa kan labura ya, berapa sekarang? 3 ya. Enggak aktif lagi ya. Nanti dilengkapi. Itu ya. Kemudian ini yang masih aktif di kami. Mana orang yang belum ada, yang ada sini siapa nih? Pak Umpala dulu, Double Safety, ada Pak Basman Januari, Hidi, Ayu Fitriani masih ada Pak? Gak ada lagi. Dino aja alamat mana nanti mau dekat aja kalau gimana ini ditutup non aktif. Tuh. Nah ini masih aktif, cuma orangnya yang ini Bu Sito ini nggak mau datang Bu Mas Reni. Kalau ada kegiatan ini dia cuma berapa kali, cuma sekali tuh. Iya sekali dia datang kemarin. Makanya ini nggak tahu nih. Kembali ke Bu Mas Reni lah. Kalau misalnya Bu Mas Reni mau pindah, ya kita pindah aja Bu Mas Reni. Nanti ini kita biar kita yang konsultasi sama Bu Sito yang seperti apa. Udah ada. Pak Winto ini ada semua ya? Ada semua yang Ferry Indra Praja Ferry itu pasif dia dan kami masih Duma masih aktif. masih Masih mau Ferry saya belum kenal. Simon Perez ini mana ya Mon? Saya dulu kasih tahu Bu Ferry nanti masuk ke satu akhir kan, tapi saya belum pernah ketemu. Belum ketemu. Nomornya belum dapat. Iya. Tapi ada di grup ya, ada. Oke. Nah ini kami minta Senin depan. Kalau kayak gini kan udah fix nih, ayo kita nonton TV. Nah, yang Bu Mas Reni ini kalau bisa Senin depan udah ada keputusannya mau seperti apa, entah mau buka wadah sendiri atau mau gabung dengan yang lain. Kalau yang gabung yang lain untuk sementara belum bisa sih Bu, belum diakomodir, tapi tetap kemarin katanya bakal diakomodir untuk pindah kantor bisnis. Mudah-mudahan secepatnya bisa. Tapi
Ketika itu sudah bisa, memang kalau misalnya ibu pindah ke kantor visa yang lain, ibu ya apa namanya? Ya ketika sistemnya sudah akomodir, ibu sudah punya keputusan, jadi kita langsung pindahin kemana. Ya. Ini Aina Ramba, Suryadi, Sulong, Padal masih aktif ya bang? Masih. Tinggal 2 lagi lah bang ya. Oke, masukkan itu. Oh hilir. Ini. Calon. Sendiri tak tahu. Ayo tak tahu. Bagian baru. Aku tak tahu. Nanti tak tahu. Iya. Nanti suruh orang yang biasanya. Nah itu kayak tadi Pak Minto mohon diingatkan kepada agennya bahwa 3 bulan menurut tidak ada posisi dia bakal di nonaktifkan. Ya. Jadi kalau dulu kan masih bisa lah dari kami gitu kan. Kalau sekarang dia udah dari pusat semua. Kayak kemarin lagi tuh. Iya, yang nggak bisa dibuka kemarin sama Pak. Kemarin nggak bisa dibuka akunnya. Tuh. Iya. Ingat buka rekening lagi, pasaran juga. Buka rekening lagi. Pak Resya belum ada. Nah ini 3R Jaya ini sepertinya sih katanya kemarin mengundurkan diri, cuma belum ada resminya seperti apa gitu kan. Makanya kita lihat aja nanti. Nah kalau memang benar 3R Jaya ini mengundurkan diri, otomatis nih ini orang Bu Windo ini harus pindah. Banyak akuisisi. Makanya tidak mengurangi beliau, tidak mengurangi hak yang ada. Bu itu otomatis harus pindah. Segera buat rekening atas nama saya. Yang kedua, segera putuskan kalau misalnya ada bisa terakhir mau pindah kemana. Nanti kita segera pindah, ya. Rekeningnya hanya BNI Pak. BNI dan CIMB-nya kan. BNB tetap ya. Iya. Mana yang gampang? Itu. Bang Yadi itu orang BNI itu tinggal ngomongnya selesai. Jadi kok, tapi yang rekening di BPJS Pak, saya menjaga. Iya. Biar tulis saya sama. Nanti yang apanya itu saya menjaga juga lagi. Boleh, saya menjaga. Boleh. BNI juga boleh, itu bisa aktif. Nah, Bapak Ibu, secara prinsip seperti itulah untuk kedepannya. Kalau Bapak Ibu buka sekarang kan PU udah nggak bisa lagi kan, daftar kan? Ya. Udah tutup close. Pembayaran masih bisa kan? Masih bisa. Pembayaran masih bisa PU. Jadi seandainya ada PU itu ke kantor Pak. Iya. Berarti kita ada apa-apa lagi. Iya. Pandai-pandai. Dapat amal. Persyaratan dapat. Tidaknya dari BPJS ada ongkos Pak ya. Betul. Kepala kita ini biar bisa tahu kan. Antar kulkas kan pakai minyak mobil juga. Siap, tua. Benar? Pas hitung-hitungan. Jangan dia mau aja lain sorong-sorong ya kan. Sudah terwakilkan. Kalau misalnya ada PU yang daftar, gua sama Pak ya kan, kalau udah kan ya sana. Oh, tidak lagi. Nah, itu saja. Oh, belum. Ya. Maksudnya gini Pak Tumpal ini sudah masyarakat sudah tahu di BPJS PKH. Nah, nanti kedepannya PU sudah nggak bisa, tapi ini contoh aja. Tetap masyarakat memandang Pak Tumpal ini BPJS PKH. Jadi baik PU, BPU nanti itu maksudnya. Jadi penyambung apa? Berarti sepatunya harus diganti. Tidak Iya. terima PU. Sintri Pak ya Pak ya. Nanti ya, sepatutnya masih itu ya, mau kerja dan itu ya. Berarti harusnya Oh, berarti PPU ada. jelas. Gitu. Oke, ya. Nanti kita catat
Tulisannya nanti itu. Nah, untuk tanya jawab boleh setelah ini, ya. Nanti karena yang menjawab banyak, nanti ada Pak Rozi, ada Pak Faisal, Pak Iwan. Gitu. Oh, ada sesi-sesi. Ya, ada diskusi. Kalau mau diskusi puas-puaskan lah, kita masih lama juga. Oh, Bang Pade luar biasa. Sehat Bang? Nah. Depan, geser depan dikit Bang. Nah, Bisa kan saya tidak tahu itu harus ke kantor gitu. Ya bisa kita kantor lah. Oke, kalau lepas itu masih bisa langsung ke kantor. Langsung. Iya, tapi kita nggak ada apa-apa. Oh gitu. Iya. ini kemudian langsung kuis atau gimana? Langsung ada kuis. Nah, kita diskusi. Mau diskusi dulu atau mau hadiah nih? Diskusi aja dulu. Nah, ini. Itu yang penting. Makanya juga hujan lupa keluar. Betul. Oke. Nah, ini ada dari kepala bidang pesertaan kita ada yang mau disampaikan. Ya. Setelah itu nanti baru kita diskusi. Oke, dari saya Bapak Ibu cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan juga Pak Andi ya, materi no perisai itu apa. Yang pastinya agent perisai tadi, wadah tadi sudah bukan lagi kantor perisai, sudah jadi wadah ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi di tahun 6-7 tahun yang sebelumnya. Dulu itu nggak ada perisai-perisaian, dulu wadah namanya. Akuisisi BPU dulu, BPU juga. Ini kembali ke perisai kembali lagi ke wadah. Jadi wadah itu ada dua, kantor perisai itu enak kita bicara kantor perisai aja Bapak Ibu ya. Kantor perisai itu ada dua jenis yang disampaikan Pak Andi tadi. Kantor perisai komunitas, kita ini komunitas nih, kantor perisai komunitas. Yang satunya kantor perisai atau wadah perisai korporasi tadi yang disampaikan juga Bang Andi tadi terkait dengan PT Pos lain-lain. Nah, kita ini wadah komunitas, bisa menjadi peserta ataupun mendaftarkan sesuai dengan regulasi yang lama lah. Ada badan usaha dan lain-lain. Nah, mohon ditekankan juga Bapak Ibu, nanti kami share lah bahan materi terkait dengan tugas fungsi yang baru. Pasti ada perubahan Bapak Ibu. Itu tadi yang sedikit belum disampaikan ya. Ada tugas fungsi wadah ataupun kantor perisai yang baru, termasuk juga kantor perisai, wadah perisai ini seperti Pak Yadi, Aina Travel, monitoring juga yang 5 orang ataupun agen-agennya, monitoring, laporkan kepada kami juga. Itu salah satunya, dan juga memfilter wadah ini terjadi kesalahan atau tidak dan lain-lain, dan juga menonaktifkan, jelas tadi disampaikan Pak Andi tadi, 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi itu secara otomatis. Dan juga salah satunya tadi yang kami lihat, selain nonaktif secara otomatis, terjadi fraud itu secara sepihak, kami juga akan melakukan pemutusan. Nah, bagaimana dengan cara mengaktifkan kembali apabila sudah tidak aktif secara 3 bulan berturut-turut tadi? Contoh misalnya Pak Minto sebagai agent tadi, 3 bulan transaksi, tidak ada transaksi Pak ya, otomatis mau diaktifkan lagi bisa, tapi menunggu 3 bulan setelah penonaktifan. Nonaktif bulan ini nunggu 3 bulan, Juni, Juli, Agustus, September baru kita bukakan kembali. Dan juga ada tugas fungsi lain-lain Bapak Ibu terkait dengan wadah agent perisai. Saya rasa yang disampaikan tadi insentif ya Bapak Ibu sangat besar ya. Saya pun mau, tapi di peraturan kami karyawan BPJS tenaga kerja aktif tidak bisa menjadi wadah ataupun perisai. Sangat luar biasa, 25 tenaga kerja Pak Fadil back
ke insentif tadi Bu Mutia. Luar biasa, 25, minimal 25 loh. Dibagi lagi, ada yang 2 program 10.000, ada yang 3 program. Mungkin di sini akuisisi 3 program saja langsung 15.000 iurannya. Luar biasa ya. Ke lebih awal Mutia, Bu Mutia. Ada. Nah ini tadi. Ya, Pak Fadil. Luar biasa. Karena di sini kita melihat ya, teman-teman agent perisai kita ini ada yang aktif, ada yang tidak, dan juga ada yang setengah-setengah. Mungkin ada kendala atau apa, sampaikan kepada kami. Kami juga berkewajiban untuk memberikan data potensi. Data potensi artinya yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya kemarin. Pak, ini data potensi ada 10 perusahaan yang belum kami kunjungi, belum kami datangi. Kami serahkan kepada Pak Minto misalnya. Pak Minto, itu adalah kewajiban kami memberikan data potensi pada agen perisai. Agen perisai lah yang menindaklanjuti sampai dengan ke lapangan. Ada kendala selanjutnya, sampaikan kepada kami. Nah, terkait akuisisi ini minimal 25 TK dari 25 tenaga kerja Bapak Ibu. Sudah jelas kami rasa ya. Saya pun rasanya pengen menjadi agen perisai dan lain. Rasanya pengen melihat ini dibandingkan periode perisai kita sebelum ada aturan baru ini. Aturan baru, aturan lama kemarin 50 tenaga kerja cukup 500 ya kan. Mau 51, mau 100. Kalau ini tidak, minimal 25. Jadi barang itu mau 2 program dapat 10.000, masing-masing dapat 3 program dapat 15.000. Kan luar biasa kenaikannya. Siapa yang tidak mau anggap 100 tenaga kerja dari sebulan 2 juta sebulan dan lain-lain ya kan, akumulasi. Tapi dengan batasan-batasan yang tadi 5 tahun kembali ke kantor cabang ya kan. Anggaplah binaannya 5 tahun, misalnya saya ikut Pak Minto, daftar di Pak Minto kan, selama 5 tahun kan kembali ke kantor cabang. Nah termasuk juga binaan-binaan yang perisai tadi yang tidak aktif, langsung otomatis setelah 3 bulan berturut-turut binaannya dialihkan langsung ke kantor cabang. Nah yang kami harapkan juga, kami tekankan Bapak Ibu, walaupun tidak ada akuisisi, rekrutmen peserta baru, penerima upah perusahaan, ini kan khusus informal ya Bapak Ibu ya, bukan penerima upah, khusus ini untuk yang agen komunitas. Yang tadi satunya agen korporasi. Nah itu akan kami cari tahu bagaimana agen korporasi, karena kami melihat di situ ada kantor pos, ada briling, ada lain-lain, ada PNPM ya kan. Bagaimana caranya misalnya briling itu kita jadikan bisa PU dan BPU kan, jadi tidak sulit ya. Nah solusi itu yang kami nanti seolah-olah seperti ibu tadi ya kan, Pak saya akuisisi PU loh misalnya kan, angka sayangnya saya nggak akuisisi lagi sekarang kan. Apakah kita cari solusi lah agar ibu bisa dapatkan PU-nya juga, dapat BPU-nya sudah pasti ya. Nah solusi-solusi itulah yang kami nanti cari tahu kan, bagaimana caranya tidak hanya mengurus BPU saja, karena agen korporasi itu syaratnya adalah kerjasama kantor pusat, kerjasama kantor wilayah, dan juga ada kerjasama kantor cabang sebenarnya. Nah kita lihat di situ bagaimana teknisnya yang akan kita ambil agar Bapak Ibu semua bisa akuisisi tenaga kerja penerima upah sektor formal tadi Bapak Ibu. Tidak hanya BPU saja, sayang kan. Seperti misalnya itu ada apotik misalnya nggak diakuisisi, mau akuisisi BPU, terjadi kesalahan Bapak Ibu. Jangan seolah-olah semata-mata kita agen perisai komunitas ini, semua yang ada di sini komunitas, gara-gara nggak ada PU, nggak ada akuisisi rekrutmen pekerja formal, kita informalkan semua. Jangan ya Bapak Ibu ya. Segmentasinya itu jelas, pekerja formal, pekerja informal itu segmentasinya jelas. Yang pastinya ada pemberi kerja yang sektor formal ya, ada imbalan upah. Nah sektor informal sudah jelas karakteristiknya, tidak ada majikan dan tidak ada lain-lain, dia bekerja sendiri, waktunya tidak menentu,
tidak ada majikan dan yang lain. Nah itu segmentasinya itu harus kita kita terapkan memang. Nah dan juga itulah tadi sebagai wadah perisai ataupun kantor perisai seperti Pak Yadi, Pak Minto ya, jajaran di bawahnya, agen-agennya bukan hanya terima 10% terus Pak Minto ya, bukan terima terus 10%, kita ada monek ya. Monek terus apabila melakukan kesalahan fraud itu bisa dilakukan pemutusan langsung sepihak oleh kantor perisai ataupun wadah perisai termasuk kami. Mau daftar lagi setelah kami putus itu tidak akan pernah bisa dilakukan pendaftaran pada perisai yang melakukan fraud tadi. Ada 3 itu penonaktifan fraud tadi. Dan juga yang terakhir Bapak Ibu, minta tolong bantuannya yang kita sampaikan tadi. Ternyata triwulan 1 kemarin yang kita challenge, kita berikan target ya, kita challenge lah. Ada yang 300 tenaga kerja untuk diakuisisi, ternyata ada yang sampai dengan 300. Itu apresiasi loh Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua. Ini challenge. Ini masih TW kedua ya. April, Mei, Juni terakhir ada challenge lagi. Mudah-mudahan tercapai Bapak Ibu. Saya rasa sangat-sangat gampang sekarang. 300 berarti 100 sebulan ya. Akuisisi TK ya. Sangat-sangat bisa lah. Ya Pak Fadil ya. Pak Fadil 1000 kayaknya. TW3 dan TW2 ini. Nah, ada potensi cari tahu Bapak Ibu dan juga minta kepada banyak komunitas Bapak Ibu yang belum tersampaikan. Ojek online. Kami ini orang berapa lah? Bu Hermina, Bu Mutia, Pak Andi, saya, Pak Faisal. Tidak banyak orangnya. Undangan ini kadang ada yang minta seperti Sabtu Minggu, kenapa tidak kami berikan potensi itu pada Bapak Ibu semua ya kan? Tinggal masuk saja, masuk yang pastinya ada kendala dan kebutuhan lain yang sampaikan kepada kami. Kita melihat ketersediaan anggaran tadi dan juga apresiasi lah karena sudah tercapai. Nanti ada sesuatu lah dari teman-teman kantor ya terkait dengan challenge yang kami berikan. Nah ini masih ada waktu. Triwulan kedua Bapak Ibu masih ada 1,5 bulan lagi. Hitung-hitungannya saya melihat rapor di bulan Mei ya. Ini bulan Mei sangat minim Bapak Ibu semua. Saya nggak tahu apa karena puasa kemarin, apa karena hari raya kan, ataukah ditunggu dulu sampai tanggal 25 nanti baru didaftarkan semua. Jadi saya melihat Pak Fadil, Pak Yadi, ada akuisisi, Pak Mensen mana Pak Mensen? Ayo Pak Mensen, Pak Mikro, sampai 25 ini kan sudah berlaku ya kan. Ini yang akan kita gas. Masih ada Juni juga nanti TW kedua, kita gas lagi sampai dengan challenge yang kami berikan. Dan kita kan sudah breakdown target nih di Januari kemarin. Mudah-mudahan ini tercapai semua Bapak Ibu. Yang pastinya kami dukung, kami support Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang dilakukan Bapak Ibu semua. Kami support terkait dengan perubahan apapun kami sampaikan. Yang pastinya satu yang terpenting Bapak Ibu, tertib administrasi dan kepatuhan dan juga hindari fraud ya Bapak Ibu ya. Hindari komunikasi dengan kami. Kami juga mengalami kita mengalami mohon maaf keterlambatan pencetakan mungkin ya Pak Mensen ya. Kartu ya kan, mohon dimaklumi karena Pak Mensen juga dikejar sama yang didaftarkan tadi ya kan, kami juga izin ada keterbatasan juga, mohon sama-sama kita berikan toleransi lah Bapak Ibu ya. Kita sini satu tim, kita sama-sama bangun masyarakat pekerja Kota Batam ini terlindungi semua. Itu mungkin dari kami Bu Mutia. Pak Faisal mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tapi ibu-ibu sekalian kayak Bu Mas Raini, Bu Windu kan yang biasanya, ya Pak Minto juga ya Pak Minto ya. Biasanya di PU, sekarang harus fokus ke BPU gitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Dia ada enaknya juga, lain-lain enak dia. Nah, di sini kita untuk
namanya insentifnya lebih menggiurkan gitu, apalagi di BPU gitu ya, yang dulunya harus akuisisi 50, sekarang 25 aja udah dapat insentif gitu, dan dihitung perhitungannya per TK, dan itu tanpa batas Pak, berapapun gitu, sampai berapapun yang bisa diakuisisi, dan memang itu benar tenaga kerja ya, yang pastinya dia harus bekerja ya Bapak Ibu ya, jangan yang lagi terbaring di rumah sakit yang didaftarin gitu ya. Nah itu nggak masuk dalam ini apa namanya tenaga kerja yang bisa diakuisisi seperti itu Bapak Ibu. Oke, gimana Pak Andi? Apa kita lanjut kuis? Ah? Oke, gimana Bapak Ibu, mau kuis dulu apa diskusi dulu? Diskusi. Kuis dulu ya. Kuis dulu lah ya, sedikit ya, untuk menyegarkan kembali ingatan-ingatan yang tadi gitu ya, karena kan baru diinfokan sama Pak Andi terkait dengan materi-materi skema dari sistem neoperisai BPJS Tenaga Kerja. Nah setelah itu nanti baru dilanjutkan dengan sesi sharing session. Oke ya Bapak Ibu ya, masih ngantuk Bapak Ibu ini. Kalau saya Ya. condong diskusi dulu. Enggak Bapak, ini cuman kayak kuis. Dulu, oke. Silakan kepada Pak Andi. Oh, sudah terjadi. Ya sama nasibnya. Oke, kita terus dulu ya. Ada hadiah Sama. berapa? 1, 2, 3. Dalamnya ada isi lagi ya. Aheng nggak bisa hadir Pak, barusan info. Nah, kuis ya. Siapkan, boleh siapkan pena, handphone. Ada kan? Nah, karena pertanyaan pertama, jika perisai A, ya, jika perisai A itu mendapatkan asumsi sebanyak 80 tenaga kerja BPU, ya, dengan iuran 1 bulan, upah 1 juta dan 2 program, berapakah insentif yang didapatkan oleh perusahaan itu? Kalau udah dapat silakan tunjuk tangan. Yang paling cepat ini silakan dulu. Yang sekarang dengan perhitungan yang baru. Upah 1 juta, 2 program, 1 bulan. Berapa insentif dia dengan skema yang terbaru? Ini gunanya buat si kantor perisai, jangan salah itu insentif orang nanti. Ya. Tapi si agen juga harus tahu. Silakan. Iya, jangan yang gampang-gampang. Tapi jago semua nih Pak, itu hitungannya. Tujuh tangan. Coba aja dulu. Coba catat Kak. Coba. Coba dulu Pak. Yang duluan tadi yang pertama Bang Edi. Coba berapa jawaban Bang Edi? Langsung jawabannya aja lah ya. Ya. 920. 920.000. Ya. Oke. Oh nggak jadi. Nih Pak Minto. 700 sih. Pak Minto berapa? Jadi ragu. 700? 76 600. Oke. Tuh Bapak yang ujung. Nggak jadi. Ada lagi Pak Maulana ya. Saya nggak jadi. Coba kita hitung yang benar berapa ya. Yang pertama. Tapi KPU bilang salah lihat aku.
Ya, insentif mana aja tadi? Insentif Biasanya cepet begitu. dan 80 tenaga kerja. Insentif akuisisinya berarti berapa? 800.000. Berarti Pak Minto udah salah. Pak Minto berarti sudah 1.000. Berarti udah 800.000. Insentif iurannya berapa? Hitungannya dari mana? Iurannya berapa? Berarti masih ada kesempatan. Bayar pun salah. Ayo, coba. Buat nih, berapa nih? Upahnya 1 juta, 2 program, 80 tenaga kerja, 900 masih salah. 80 tenaga kerja, 2 program. Nah, iuran upah 1 juta. Masih ada kesempatan. 8 juta 800 tambah 5% ya, 10%. Yuk silakan tunjuk tangan. Saya Pak dua Pak. Ya, Pak Wesman. Coba ya tes ya. Ya, 3.890 3 juta. bisa kali ya? Dapat aja dulu. 15% ya dari Insentif akhirnya. 1.100.600. 1.600. Nah. 1 juta nggak? 1 juta nggak? Makanya itu udah mau maju lagi. 1.100.600. 1.100.600 kasih aja, silakan maju. Hah? Oh 33, oke.